Jadi Uganda ini sering disebut mutiara Afrika. Kenapa mutiara ya? Bukan berlian atau batu akik? Ternyata julukan itu dikasih sama Winston Churchill, si bapak politik Inggris yang suka ngasih nama keren buat tempat-tempat yang dia kunjungi. Kata dia, Uganda ini cakep banget, kaya sumber daya alam, dan punya pemandangan yang bikin mata berkaca-kaca kayak ngelihat diskon gajian. Lokasi Uganda, GPS ala anak tongkrongan. Kita mulai dari posisinya dulu. Uganda ini kayak temen yang nggak pernah jauh dari gengnya. Dikelilingi tetangga yang sama-sama asik. Kenya, Tanzania, Rwanda, Sudan Selatan, dan Kongo. Pusat drama, kan? Oh, dan ada Danau Victoria, salah satu danau terbesar di dunia, yang bikin Uganda tambah cakep kayak artis baru dapat endorsement skincare. Kalau pakai analogi tongkrongan, Uganda itu anak yang sering bawa gorengan, alamnya subur banget, dan punya cerita lucu soal keluarganya yang rame, budayanya beragam. Pokoknya Uganda ini vibe-nya kayak temen yang santai tapi penuh kejutan. Bendera Uganda, simbol kece dengan sentuhan Zumba. Bendera Uganda itu keren abis. Ada warna hitam, kuning, merah yang disusun horizontal. Hitam buat rakyat Uganda, kuning buat sinar matahari, walaupun panasnya bisa bikin keringetan parah, dan merah buat persatuan mereka. Nah, yang bikin unik adalah burung jenjang mahkota abu-abu di tengah bendera. Itu burung nggak cuma hiasan loh, tapi simbol nasional. Gayanya, berdiri di satu kaki kayak lagi yoga atau latihan Zumba. Burung ini katanya melambangkan perdamaian, elegance, dan kemampuan Uganda buat balance di tengah segala macam drama. Kalau burung ini manusia, pasti influencer olahraga. Inggris dan Luganda. Bahasa resminya ada dua, Inggris, biar bisa ngobrol sama dunia luar, dan Luganda. Bahasa lokal yang bikin orang Uganda bisa curhat ke sesama. Tapi jangan salah, Uganda itu punya lebih dari 40 bahasa lokal. Jadi, kalau lagi nongkrong di pasar, bisa dengerin orang ngobrol pakai bahasa yang beda-beda, tapi endingnya tetap paham. Uganda ini memang definisi multitasking. Mata uang Uganda, Uganda shilling. Soal duit, mereka pakai Uganda shilling. Kalau dirupiahin, nilai mata uangnya kayak temen yang suka bercanda soal hemat, tapi tetap makan enak. Tapi jangan salah, biaya hidup di sana cukup terjangkau kok. Jadi kalau Pak Bos mau traveling ke Uganda, dompetnya nggak bakal nangis. Kehidupan rakyat Uganda. Santai tapi penuh kejutan. Rakyat Uganda itu dikenal ramah, santai, dan suka bercanda. Bayangin aja, mereka punya pepatah lokal yang intinya, hidup itu nggak usah dibawa serius-serius amat, asal perut kenyang, hati senang. Cocok banget sama prinsip hidup kita kan, Pak Bos? Tapi jangan salah, di balik canda tawa itu, rakyat Uganda juga gigi dan kreatif. Banyak yang hidup dari pertanian, perdagangan kecil-kecilan, atau jadi seniman lokal yang bikin barang-barang unik buat turis. Fakta unik Uganda yang bikin ngakak dan melongo. 1. Penghasil kopi jempolan. Uganda itu produsen kopi nomor wahid di Afrika Timur. Jadi kalau ada yang bilang orang Uganda itu slow, mungkin karena mereka terlalu banyak ngopi. Slow pasti gitu loh. 2. Gorila gunung. Uganda ini rumahnya gorila gunung, yang kelakuannya kadang kayak manusia lagi bete. Gorila-gorila ini hidup di Taman Nasional Bwindi, tempat yang nggak cuma indah, tapi juga penuh misteri. Kalau ke sana, siap-siap ngobrol sama gorila, walau mereka cuma balas tatapan. 3. Pernikahan yang heboh. Di Uganda, acara pernikahan bisa jadi ajang pamer keluarga. Semakin besar pesta, semakin tinggi gengsi. Ada yang sampai ngundang tetangga satu kampung, bahkan yang nggak kenal sekalipun. Intinya, semua diundang asal bawa amplop. Sepeda, kendaraan wajib. Di Uganda, sepeda itu kayak alat transportasi paling epik. Dipakai buat bawa barang dagangan, angkut keluarga, bahkan kadang jadi ojek romantis. Kali ini kita nyelam lebih dalam ke cerita masa lalu Uganda. Tenang, sejarahnya nggak bakal bikin ngantuk kok, karena kita bakal nyari sisi lucunya juga. Yuk, kita mulai. Zaman Bahayula Uganda hidup santuy ala suku-suku lokal. Sebelum ada bendera, pemerintah, atau apapun yang formal, Uganda udah dihuni sama suku-suku lokal yang hidup damai sambil memanfaatkan alam sekitarnya. Ada beberapa suku besar yang jadi aktor utama, kayak suku Baganda, Banyankole, Batooro, dan Bakiga. Suku-suku ini punya gaya hidup yang unik. Misalnya, orang Baganda dikenal jago banget bikin perahu dari kayu. Jadi kalau ada lomba dayung internasional di masa lalu, kayaknya mereka bisa juara tuh. Sementara itu, orang Banyankole terkenal dengan peternakan sapi. Mereka punya sapi yang ukurannya gede-gede, kayak sapi gym. Bahkan susu sapi ini jadi minuman wajib kalau lagi ada pesta. Waktu itu, belum ada ide negara. Semua suku jalan sendiri-sendiri.
dengan rajanya masing-masing. Jadi bayangin Uganda kayak kumpulan kerajaan kecil yang tiap raja sibuk mikirin sapi, hasil panen, atau bikin pesta buat rakyatnya. Munculnya pedagang Arab, tukar barang dan tukar cerita. Nah, sekitar abad ke-15, mulailah datang pedagang Arab dari arah pesisir. Mereka bawa barang-barang keren kayak manik-manik, senjata, dan baju. Sebagai gantinya, mereka ngambil gading gajah, emas, dan hasil alam Uganda. Tapi yang paling seru, para pedagang ini juga ngasih pengaruh soal agama. Jadi, waktu itu Islam mulai masuk Uganda dan beberapa orang lokal mulai penasaran. Wah, ada cara baru buat berdoa nih. Masuknya Inggris. Kolonialisme tibalah masa paling drama di Uganda. Waktu Inggris mulai ikut campur. Awalnya, Inggris cuma pengen ngontrol perdagangan dan nyari bahan mentah. Tapi lama-lama, mereka mulai merasa, kayaknya enak juga nih ngatur-ngatur orang Uganda. Jadi di akhir abad ke-19, Uganda resmi jadi bagian dari British Protectorate. Drama raja-raja lokal dan Inggris. Lucunya, Inggris ini pinter banget main politik. Mereka bikin aliansi sama suku-suku tertentu kayak Baganda buat ngelawan suku lainnya. Akhirnya, raja-raja lokal jadi kayak aktor sinetron. Ada yang jadi pahlawan, ada yang jadi pengkhianat. Salah satu raja yang paling ikonik adalah Kabaka Mutesa dari Buganda. Dia ini pinter banget berdiplomasi, sampai bikin Inggris agak bingung. Kadang dia bilang, oke, aku dukung Inggris. Tapi di belakang layar, dia tetap ngajak rakyatnya buat tetap percaya sama adat lokal. Licik tapi cerdas, kan? Uganda, koloni yang kaya raya. Tapi cuma Inggris yang untung. Di bawah Inggris, Uganda berkembang pesat soal infrastruktur. Dibangunlah rel kereta, jalan-jalan besar, dan sistem pemerintahan modern. Tapi ya gitu deh, yang untung paling banyak tetap Inggris. Sementara rakyat Uganda kerja keras di ladang kapas, kopi, dan teh, hasilnya dikirim ke Inggris buat dijual mahal. Orang lokal dapat remah-remah doang. Drama kolonial banget kan? Munculnya gerakan nasionalisme awal perlawanan. Tapi rakyat Uganda nggak diam aja. Mulailah muncul tokoh-tokoh nasionalis yang mikir, ini negara kan milik kita. Kok kita yang kerja, Inggris yang kaya? Salah satu tokoh terkenal adalah Apollo Milton Obote, yang nantinya jadi presiden pertama Uganda. Di sisi lain, gereja-gereja Kristen juga mulai punya peran besar di pendidikan. Mereka bikin sekolah-sekolah yang ngajarin anak-anak Uganda soal membaca, menulis, dan berpikir kritis. Efeknya, orang Uganda makin cerdas dan mulai ngelawan sistem kolonial. Puncak konflik, kemerdekaan semakin dekat. Setelah Perang Dunia II, Inggris mulai kehilangan tenaga buat ngatur koloni-koloninya. Rakyat Uganda makin berani ngomong, udah deh, kita bisa jalan sendiri. Mulailah perundingan soal kemerdekaan yang akhirnya tercapai pada 1962. Tapi ya gitu deh, drama politik tetap ada. Uganda masuk ke fase baru, di mana rakyatnya harus belajar jadi negara mandiri sambil tetap ketawa-ketawa sama tantangan hidup.